Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7C yang Bu Erna sayangi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu sehat semuanya ya. Pagi ini Bu Erna akan menjelaskan mengenai operasi hitung pada pecahan. Di SD kalian sudah mempelajarinya mengenai penjumlahan pada pecahan, pengurangan pada pecahan, perkalian dan pembagian. Di sini saya mau mengingatkan kembali. Kenapa dipelajari kembali? Karena memang di SMP ini untuk materi pertama kita mempelajari dasar-dasar daripada pembelajaran yang sudah kalian pelajari di SD akan dipahami kembali di SMP lebih dalam. Nah, saya contohkan di sini untuk penjumlahannya ada 5/6 ditambah 1/4. Masih ingat? Syarat untuk menjumlah atau mengurangkan pecahan syaratnya apa? Syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Penyebut itu yang bawah. Kalau di atas namanya pembilang. Nah, supaya sama, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai KPK dan FPB. Jadi kalau kita mau menyamakan penyebut, kita mencari KPK-nya. Nah, sekarang kita lihat apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Yang sini 6, yang sini 4. Nah, supaya sama gimana? Kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 4 berapa? Sudah diingat minggu lalu kan? Berapa? 12. Jadi semua penyebutnya ini kita rubah menjadi 12. Jadi di sini ada 5/6 kan? Supaya 6 ini menjadi 12 dikali berapa? Kali 2. Penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Ditambah 1/4. 4 supaya menjadi 12 dikali 3. Penyebut kali 3, pembilang kali 3. Kalau sudah kita kalikan ya. 5 kali 2 10/12. Tambah 1 kali 3 3/12. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya saja. Sehingga dari sini ketemu 10 tambah 3 berapa? 13/12. Ini jawabannya. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan itu kita rubah dalam bentuk pecahan campuran? Masih ingat di SD cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran menjadi biasa? Nah, ini kita rubah. Jadi 13 ini kalau kita bagi, saya taruh di sini. Kalau 13 ini kita bagi 12, bisa ya masih 12. 12 bagi 12 1. Berarti sisa berapa? 13 dikurangi 12, sisa 1/12. Jadi boleh dijawab ini, boleh juga dijawab dengan ini, ya. Oke ya. Nah, kalau kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, artinya 1 ini kita kalikan dengan penyebutnya dulu. 1 kali 12 ditambah 1, 12 tambah 1, 13/12. Seperti itu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua pada pengurangan, perhatikan sama. Syarat pengurangan adalah penyebutnya harus sama. Apakah sudah sama? Belum. KPK dari 5 dan 3 berapa? 15. Maka ini kita rubah 3/5. 5 supaya menjadi 15 dikali berapa? Kali 3. Penyebut kali 3, pembilang kali 3. Dikurang 1/3. 3 supaya menjadi 15 dikali 5. Penyebut kali 5, pembilang kali 5. Kalau sudah 3 kali 3 9/15 dikurang 1 kali 5 5/15. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, yang dikurang hanya pembilangnya saja. Berarti ini 9 kurangi 5 berapa? 4/15. Ini jawabannya. Oke ya. Saya lanjutkan untuk perkalian. Nah, perkalian di sini masih ingat cara mengalihkan pecahan? Jadi perkalian pada pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi yang atas kali atas, yang bawah kali bawah ya. Jadi kalau ada 4 kali 3, 4/9 kali 3/4, ini artinya 4 dikali 3/9 kali 4. Seperti ini ya.
Berarti ini berapa? Sebetulnya boleh kita mencoret. Pada perkalian boleh kita coret seperti ini. Kita coret ini. 4 dibagi 4 kan 1. Sehingga hanya tinggal 3/9. Ini juga bisa kita sederhanakan. 3/9. Berapa? Nah, sama-sama kelipatan 3. Maka ini 3 dibagi 3. 9 juga dibagi 3. Maka 3 dibagi 3 berapa? 1. 9 dibagi 3. 3. Maka hasilnya 1/3. Bisa juga dari sini. Kalau kalian mengalihkannya bisa, tapi saya takutnya nanti untuk bilangan yang lebih besar kalian akan kesulitan untuk menyederhanakannya. Saya contohkan ya. Kalau 4 kali 3 12/36. Nah, ini kalau sama-sama kelipatan 12. Ini dibagi 12, ini juga bagi 12. 12 bagi 12 berapa? 1/36 bagi 12 berapa? 3. Sama hasilnya ini ya. Sama. Jadi saya terserah kalian mau yang mana. Yang penting kalian mengerti. Oke ya. Selanjutnya untuk pembagian ada 4/9 dibagi 2/3. Jadi pada pembagian pecahan ini jadi ada 4/9. Jika dibagi dengan pecahan artinya perkalian terbalik. 3-nya di atas per 2. Kalau sudah 4 kali 3 berapa? 12. Per 9 kali 2 18. Nah, ini semua 12 dan 18 ini sama-sama kelipatan 6. Sehingga kita sederhanakan 12 bagi 6, 18 bagi 6. Kalau menyederhanakan, penyebut dan pembilang harus sama-sama dibagi bilangan yang sama. 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, berapa? 3. Jadi ini hasilnya. Oke ya. Selanjutnya, nah ini materi selanjutnya mengubah pecahan ke desimal, ke bentuk desimal. Di SD juga sudah, jadi ini Bu Erna mau mengingatkan kembali. Jadi kalau ada 1/4, ya kan? 1/4 dirubah menjadi bentuk desimal. Nah, ini seperti ini ya. Caranya adalah sebetulnya kalau kita di SD boleh dengan cara pembagian. Saya contohkan seperti ini. Nah, misalkan 1/4 artinya 1 dibagi 4. Karena 1 dibagi 4 tidak bisa, ya kan? Maka kita ambil 0, 1 di sini, 10. Sehingga menjadi bilangan 10. Maka ini 0, seperti ini kan? Ya. Nah, 10 dibagi 4 yang mendekati adalah 8. Oke ya. Ini kita kurangkan. 10 dikurang 8 berapa? 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa kan? Jadi supaya bisa gimana? Nambah 0. Jadi ini tadi berapa? 4 supaya 8, 2 ya hasilnya tadi. Nah, ini 10 dikurang 8 berapa? 2. Nah, 2 dibagi 4 belum bisa, nambah 0 di sini. Sehingga 20 dibagi 4 bisa? Bisa. Berapa? 5. Ini habis 20. Sehingga 20 dikurang 20, 0 hasilnya. Jadi pecahan 1/4 kita rubah menjadi desimal, hasilnya sama dengan 0,25. Atau bisa juga dengan cara kedua, yaitu misalkan seperti ini. 1/4, 4 ini kalau kita rubah ke pecahan itu lebih enak kita rubah ke desimal kalau penyebutnya itu 10, kelipatan 10. 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, karena ini kalau dikali 10 supaya 4 ini jadi 10 sulit, maka 4 ini kita jadikan 25. Ini kali 25, ini kali 25. Sehingga 1 kali 25 sama dengan 25/100. Sehingga ini kita mudah. Kalau dia dalam bentuk pecahan penyebutnya ratusan, puluhan, ribuan itu kita mudah. Sehingga kita tinggal menggerakkan nolnya saja. Karena ini nolnya ada 2, maka 0,25 bergeraknya ke sini. Ya, seperti itu ya. Oke. Contoh yang kedua. Jadi kalau misalkan kita mengubah pecahan 2/5 menjadi desimal, syaratnya bisa pakai pembagian tadi, bisa juga pakai mengubah penyebutnya menjadi puluhan, ratusan, ribuan seperti tadi. Nah, kalau kita mengubah penyebutnya
menjadi puluhan seperti ini. 5 supaya jadi 10 dikali berapa? Kali 2 kan? Penyebut kali 2, pembilang kali 2. Sehingga menjadi 2 kali 2, 4/10. Nah, kalau seperti ini enak. Sehingga karena nolnya 1, maka ini kita mengubahnya maju 4. Nolnya dibagi 4/10 itu berarti bilangan di belakang koma ada 1. Seperti itu ya. Jadi kalau ini 4/10 mengubahnya menjadi 0,4. Seperti itu ya. Jadi selain itu kita juga bisa memakai cara ini. Pembagian seperti tadi. 2 dibagi 5. 2 bagi 5 tidak bisa. Kita ngambil 0. Supaya ini ngambil 0 maka ini 0, nah 20 apakah bisa dibagi 5? Bisa. Berapa? 4. Sehingga ini kalau dikurang habis menjadi 0. Nah sehingga 2/5 kalau kita rubah menjadi pecahan sama dengan 0,4, sama aja dengan caranya yang ini ya, seperti itu. Hari ini demikian dulu penjelasan dari Bu Erna. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan chat pribadi ke Bu Erna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.